Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Salsabila dengan NIM 23050200078 dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Beserta rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nomi Borotobing dengan NIM 2305020081. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriani, NIM 2305020076. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di daerah pesisir dan desa tertinggal. Beberapa analisis akar masalah dan solusi yang telah atau dapat diupayakan. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan sosial, ekonomi yang masih terjadi, serta upaya kebijakan yang relevan untuk mengatasinya. Berikut pemaparan dari kami mengenai permasalahan utama beserta analisisnya. Permasalahan pertama adalah tingginya angka kemiskinan di daerah pesisir. Akar permasalahannya adalah mayoritas masyarakat pesisir sangat bergantung pada sektor perikanan yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini terjadi karena hasil tangkapan ikan menurun dan harga jual ikan sering berfluktuasi, yang dipicu oleh overfishing, perubahan iklim, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi penangkapan ikan yang memadai. Minimnya bantuan pemerintah, rendahnya akses terhadap modal usaha, serta kurang optimalnya program pemberdayaan masyarakat juga memperparah kondisi ini. Solusi yang diusulkan antara lain melalui program BLT-DD dan program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi dengan melibatkan Dinas Sosial, DPMD, dan Bapeda sebagai pemangku kepentingan utama. Lalu nomor 2, yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan non-kelautan. Hal ini menyebabkan masyarakat pesisir sangat bergantung pada sektor perikanan. Penyebab utamanya adalah kurangnya investasi dan pengembangan sektor ekonomi alternatif seperti pariwisata, UMKM, dan industri kecil. Minimnya infrastruktur akses pasar, pelatihan keterampilan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang belum merata juga menjadi hambatan. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan adanya pelatihan kerja dan pengembangan wirausaha muda di desa, dan dengan dukungan dari Dinasker dan DPMD. Lalu permasalahan ketiga adalah rendahnya akses pendidikan bagi keluarga miskin. Kalau tentang permasalahan ini rasanya sedih sekali kita dengar. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak muda, anak-anak kecil yang harapan sekolahnya itu tinggi, tetapi karena ekonomi yang kurang mendukung, mereka rela untuk menutup mimpi-mimpi mereka yang besar itu. Nah, jadi banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayakan kebutuhan pendidikan seperti membeli seragam, membeli buku, transportasi, serta uang saku. Dan karena pendapatan keluarga yang sangat rendah, pekerjaan informal, dan tingkat pendidikan orang tua yang juga rendah, ini memperparah siklus itu. Solusi yang telah diupayakan yaitu pemberian beasiswa untuk anak nelayan, program BOS, serta rehabilitasi sekolah di daerah terpencil dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Basnas. Saya di sini akan membahas pertanyaan soal nomor 4, yang dimana permasalahan terjadi ialah tentang akses layanan kesehatan dasar yang tidak merata. Nah, faktor penyebab permasalahan ini ialah dikarenakan fasilitas kesehatan yang kurang memadai, disebabkan oleh distribusi tenaga medis dan infrastruktur kesehatan masih terpusat di wilayah perkotaan, dan tenaga kesehatan enggan ditempatkan di daerah terpencil dikarenakan insentif dan jaminan fasilitas
tempat tinggal dan keamanan di daerah terpencil kurang menarik. Solusi dari permasalahan ini ialah bisa dengan puskesmas keliling dan tenaga kesehatan Nusantara Sehat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Dan laporan data ini diperoleh dari RPJMD dan Dinas Kesehatan. Dan permasalahan ini juga dalam proses. Soal nomor 5 itu, permasalahan yang terjadi itu ialah tentang rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat miskin. Faktor penyebab permasalahan ini terjadi dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan edukasi atau pelatihan keuangan yang memadai, dikarenakan pemerintah dan lembaga keuangan belum memprioritaskan penyuluhan literasi keuangan kepada kelompok berpenghasilan rendah. Solusi dari permasalahan ini bisa dari program inklusif, keuangan melalui BUMDes, dan pelatihan UKM. Dan penanggung jawab di sini ialah DMPD dan OJK. Serta data yang diperoleh ini dari laporan BUMDes dan BPJS. Kasusnya ini sedang ditangani. Dan yang nomor 6 itu ada permasalahan tentang kemiskinan ekstrim di desa tertinggi ataupun desa terpencil. Faktor penyebab permasalahan ini itu karena penduduk desa tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dikarenakan mayoritas bergantungan kepada sektor pertanian yang produktivitasnya rendah, serta mereka kurang mendapatkan pelatihan keterampilan. Solusi dari permasalahan itu bisa dengan pendataan DTKS dan interferensi dari rumah tidak layak huni ataupun RTLH. Penanggung jawab di sini ialah Dinas Sosial, DPU, dan Kementerian Sosial. Data yang didapat itu dari data RTLH dan DTKS. Untuk keterangan status ini merupakan status prioritas. Dan yang ketujuh itu ada permasalahan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, yang dimana faktor penyebabnya ini masyarakat tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap ataupun pekerjaan yang layak, dikarenakan mereka minim lapangan pekerjaan yang produktivitas dan keterampilannya yang rendah, dan akses ekonomi yang sangat-sangat terbatas. Permasalahan ini bisa dibuat solusi dengan penguatan UMKM lokal dan program padat karya tuna desa yang akan ditangani oleh ataupun pemangku kepentingan ialah DPMD, Dispredak, dan Kemkom serta UKM. Dan data yang diperoleh itu dari laporan UMKM. Dan prosesnya dari data ini ialah dapat dukungan dari ataupun sumber dukungan dari data RTLH dan DTKS. Untuk keterangannya ialah sedang dalam proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 8, di mana permasalahannya yaitu akses air bersih dan sanitasi buruk di desa tertinggal. Permasalahan ini berkaitan dengan akses air bersih dan sanitasi yang masih buruk di desa-desa tertinggal. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih serta kurangnya edukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan hidup sehat. Solusi yang bisa diambil adalah mendorong program PAMSIMAS dan STBM agar lebih aktif, terutama dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Edukasi lewat kader posyandu, PKK, hingga sekolah bisa memperkuat dampaknya. Peran dari Dinas PU dan Dinas Kesehatan juga itu sangat penting. Status dari permasalahan ini saat ini sudah lama proses penanganan, tetapi perlu terus dipantau agar hasilnya bisa merata dan berkelanjutan. Lalu, nomor 9 yaitu tingginya angka
angka pengangguran usia produktif, di mana pada nomor 9 ini kita melihat tingginya angka pengangguran di kalangan usia produktif. Hal ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia itu kurang atau tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat. Banyak anak muda yang belum mendapatkan pelatihan atau keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Sebagai solusinya, itu pemerintah bisa menguatkan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja atau bisa disebut dengan BLK, serta mendorong pelatihan kewirausahaan agar anak muda bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker, dan BLK adalah pemangku kepentingan, itu kuncinya. Permasalahan ini sudah ditangani, tetapi kedepannya dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelatihan tidak hanya selesai dilaksanakan, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang siap untuk dipakai. Lalu yang terakhir yaitu rendahnya kepemilikan rumah layak huni, di mana masalah ini kami bahas adalah rendahnya kepemilikan rumah layak huni. Banyak keluarga yang masih tinggal di rumah tidak permanen atau tidak sehat karena keterbatasan ekonomi. Mereka juga belum sepenuhnya mendapatkan akses ke program bantuan pemerintah. Solusi yang dapat diambil yaitu kita dorong optimalisasi program BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya yang bisa membantu masyarakat membangun atau merenovasi rumah secara bertahap. Dinas PU dan Kementerian PUPR menjadi aktor penting di sini. Permasalahan ini termasuk prioritas karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan martabat masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.